Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Hanifah dengan NIM C0D02038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya tentang rekonsiliasi fiskal. Yang mana rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan atau SAK dan dengan laporan keuangan yang telah disusun dengan penyusunan sistem fiskal. Rekonsiliasi dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial yang diantaranya yaitu rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final, rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak, wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak, dan wajib pajak mengeluarkan biaya agar mendapat pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan dikenakan PPh non final. Adapun tujuan rekonsiliasi fiskal yang pertama yaitu memeriksa draft laporan keuangan, yang kedua meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak, dan yang ketiga meminimalisir adanya kesalahan hitung. Rekonsiliasi dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial yang diantaranya yaitu rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final, rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak, wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak, dan wajib pajak mengeluarkan biaya agar mendapat pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan dikenakan PPh non final. Adapun tujuan rekonsiliasi fiskal yang pertama yaitu memeriksa draft laporan keuangan, yang kedua meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak, dan yang ketiga meminimalisir adanya kesalahan hitung. Rekonsiliasi fiskal mempunyai beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama, rekonsiliasi beda tetap, yang mana rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, rekonsiliasi beda waktu, yang mana rekonsiliasi beda waktu ini disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Koreksi fiskal negatif dan positif. Yang pertama, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Yang kedua, koreksi fiskal positif, yang mana koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Tahapan dalam rekonsiliasi fiskal yang pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Dan yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Yang keempat, melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu upaya yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mengoreksi dan melakukan penyesuaian atas laporan keuangan agar sesuai dengan sistem akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan menerapkan rekonsiliasi fiskal, perusahaan juga dapat memeriksa kembali draft laporan keuangan yang telah dibuat sebelum nantinya diberikan kepada Dirjen Pajak. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.